Ahí del fútbol en esta forma. Komentar sangat mengejutkan pelatih timnas Maroko U17 usai menangkan pertandingan kontra timnas Indonesia U17 di laga terakhir penyisihan Piala Dunia U17 2022. Apapun hasilnya itu tidak penting. Maroko dan Indonesia tetap bersaudara demi kemerdekaan Palestina. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Line Up Garuda. Kalau sudah, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Jalannya babak pertama, timnas Indonesia U17 membuka permainan dengan ancaman. Baru 5 menit laga berjalan, Arhan Kakak sudah mendapat peluang emas. Namun skor masih belum berbuah karena tembakannya masih melebar. Tepatnya pada menit ke-11, giliran Maroko U17 yang menebar ancaman ke gawang timnas Indonesia. Beruntung 2 peluang beruntun yang muncul tidak berhasil menggetarkan jala gawang Al-Ghifari. 8 menit berselang, Nabil Asyura melakukan percobaan dari luar kotak penalti, namun sepakannya melambung jauh di atas mistar gawang. Arhan Kakak bergerak di sisi sayap sebelah kiri dan memberi ancaman tepatnya di menit ke-23, namun pergerakannya dimatikan oleh sebuah tackle dari seorang pemain Maroko U17. Tepatnya di menit ke-27, wasit menunjuk titik putih setelah pemain Maroko U17 dilanggar Weber Jadim. Anas Alawi yang menjadi eksekutor sukses membawa Maroko U17 unggul pada menit ke-29. Pada menit ke-38, Adel Hamid Aiboldat sukses menggandakan keunggulan untuk timnas Maroko U17 melalui tandukannya dalam situasi sepak pojok. Timnas Maroko U17 unggul 2-0 atas tuan rumah timnas Indonesia. 4 menit berselang, timnas Indonesia U17 berhasil memperkecil ketertinggalan. Eksekusi tendangan bebas Nabil Asyura menghantam pojok gawang Maroko U17 di tiang dekat timnas Maroko. Skor 2-1 untuk Maroko U17 bertahan hingga jeda turun minum. Setelah di babak pertama timnas Indonesia tertinggal dengan skor 2-1, berjalannya di babak kedua, timnas Indonesia berinisiatif melakukan serangan pres ke gawang timnas Maroko U17. Alhasil beberapa peluang didapat timnas Indonesia U17 tetapi belum memenuhi sasaran atau malah belum adanya terjadi gol yang diciptakan oleh timnas Indonesia U17. Beruntung beberapa kali timnas Indonesia berhasil mengintercept serangan balik yang dilancarkan timnas Maroko U17 ke gawang timnas Indonesia U17. Tepatnya di menit ke-75, gawang timnas Indonesia kembali bergetar. Gol diserangkan para pemain timnas Maroko U17 sehingga timnas Indonesia di menit tersebut ketinggalan skor dengan skor 3-1. Dengan hasil kemenangan timnas Maroko atas timnas Indonesia U17 di laga kali ini, sangat mengejutkan komentar pelatih timnas Maroko U17 usai jalannya pertandingan. Siapapun yang menang antara timnas Maroko atau timnas Indonesia malam hari ini itu tidak penting. Yang terpenting Maroko dan Indonesia tetap satu hati untuk kemerdekaan Palestina. Jujur saya menilai pertandingan malam hari ini timnas Maroko tidak terlalu agresif menyerang ke gawang timnas Indonesia. Kami hanya menjaga asa untuk tidak kalah dari timnas Indonesia. Perlu saya akui permainan timnas Indonesia di awal babak kedua sangat menyulitkan permainan kami. Tetapi sekali lagi kami lebih beruntung, kami dapat mencetak lebih banyak gol dari timnas Indonesia ke gawang lawan masing-masing. Permohonan maaf saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Di pertandingan malam hari ini kami memenangkan pertandingan dengan skor dramatis. Tetapi satu poin yang dapat kami petik di pertandingan malam hari ini,
Solidaritas Maroko dan Indonesia tetap satu hati untuk kemerdekaan Palestina. Kita tidak bisa menutup mata akan terjadinya konflik di Palestina saat ini. Tetapi Indonesia dan Maroko tetap satu hati untuk kemerdekaan Palestina saat ini. Dari komentar sangat menyentuh pelatih timnas Maroko tersebut, bagaimana menurut kalian?